Saya bacakan ayatnya dulu. Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika Anda punya persoalan, jika Anda punya permintaan, maka mintakanlah pertolongannya kepada Allah. Sabar dengan sabar. Jadi kalau sedang punya masalah, kata Allah, jangan mengeluh. Awas, hati-hati. Kalau diturunkan masalah, kita mendapatkan ujian, maka kalimat Qur'annya jangan mengeluh. Tidak ada satupun ayat Qur'an memerintahkan kita mengeluh. Kalau ada ayat Qur'an satu ayat saja meminta kita mengeluh, maka saya akan jadi orang pertama yang mengeluh. Kata Qur'an, kalau Anda sedang punya masalah, sabar. Terima dulu, karena Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali kita sanggup menjalaninya. Rumusnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sanggup menjalaninya. Jikalau sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah, masalahnya berat, susah, itu artinya cuman Bapak yang sanggup menjalaninya. Cuman Ibu yang bisa, yang lain tidak bisa. Makanya diberikan kepada Ibu, bukan pada yang lain. Jangan katakan, ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Kamu yang sanggup, yang lain tidak. Tapi yang menarik, perhatikan. Wassalah. Lalu tunaikan salat. Bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sungguh salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Yang paling menarik, setelah dia selesai salat, buka Quran surah keempat ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Fa idza qadaitumus salata, maka jika orang telah selesai mengerjakan salat. Apa ciri salatnya berhasil? Bukan sekedar dia menunaikan salam. Lihat sini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata Quran, tidak cukup salamnya disebut sebagai salat yang berhasil. Ciri orang yang berhasil salatnya, teruskan ayatnya. Fadhkurullaha. Maka orang salat yang salatnya tuntas dikerjakan dengan benar, salatnya bisa mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Quran, kalau orang benar salatnya, selesai salat dia ingat Allah. Saya ulang, selesai salat dia ingat Allah. Qiyaman, saat berdiri ingat Allah. Wa qu'udan, duduk ingat Allah. Wa ala junubikum, berbaring ingat Allah. Sedangkan kaidah mengatakan, kaidah al-qaidatu taqul, orang yang ingat Allah, alladzi yadhkurullaha fi hayati, orang-orang yang selalu ingat Allah dalam kehidupannya, itu mustahil akan menyimpang dari hukum-hukum Allah. Lihat, orang salat dekat dengan Allah, selesai salat ingat Allah. Kaidah mengatakan orang yang ingat Allah mustahil akan menyimpang dari hukum Allah. Sedangkan hukum Allah mengatakan setiap orang yang dekat dengan Allah pasti jadi orang baik. Lihat sini, orang yang dekat dengan Allah, karena Allah sifatnya baik, hukumnya baik, maka orang-orang yang ingat Allah pasti mustahil akan tidak memiliki nilai-nilai kebaikan. Makanya Quran langsung menyebutkan, orang yang ingat Allah, maka matanya hanya akan dipakai pada yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, telinganya akan mendengar yang baik-baik. Orang yang ingat Allah, tangannya akan memegang yang baik-baik. Bagaimana cara mengingat Allah? Salat. Karena itu orang yang selesai salat mustahil berbuat maksiat. Otomatis orang yang salat itu akan selalu berperilaku baik dalam kehidupannya. Contoh nih Bu, Pak, apa fungsi mata? Melihat. Tuh. Bapak Ibu punya mata, melihat. Kambing pun punya mata, kambing melihat. Sekarang apa bedanya mata orang rengat dengan mata kambing rengat? Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Kalau cuma melihat, elang pun melihat. Tuh lihat, elang naik sampai Gunung Karang, naik sampai ke awan. Anak ayam kelihatan. Ayam Bapak Ibu diambil elang, dari atas kelihatan. Orang menes naik pesawat, ngelihat anak sendiri nggak kelihatan. Apa bedanya mata kita dengan mata elang? Mata elang lebih tajam dibanding mata kita, tapi elang tidak dihisap, kita dihisap. Quran surah 17 ayat ke-36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia, penglihatan manusia,
bahkan pikiran manusia satu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata biasa dipakai melihat saja, tapi tidak melihat yang baik-baik, maka hisabnya akan berat bagi orang yang punya mata itu. Maka itu turun ketentuan di Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan kalimat Qurannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman, ciri orang beriman itu salat. Orang yang salat ingat kepada Allah, maka mata orang salat yaghuddu min absarihim, maaf, akan dipalingkan dari perbuatan maksiat. Jadi fungsi mata kita itu, mata orang salat bukan sekedar melihat, tapi melihat yang baik-baik. Kalau tidak baik tidak akan dilihat. Buka Facebook, Masya Allah, lihat status, yang dilihat status istri orang. Mustahil. Jadi kalau Anda benar sholatnya, mustahil pandangannya dipakai untuk maksiat. Keluar dari masjid, Masya Allah, masih ada yang tertukar sandal. Kalau benar sholatnya, mustahil ada yang kehilangan sandal. Di sini ada yang begitu? Tidak, Alhamdulillah, tidak beda. Ya? Tangan orang sholat mustahil maksiat. Datang ke kantor, ditawari disogok, gak akan diterima. Pak, tolong Pak, tanda tangan Pak, 10 juta. Maaf, ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Sholat. Naik Pak, 100 juta. Sebentar, istikharah dulu ya. Bisa. Jadi kalau benar sholatnya, pasti akan baik kehidupannya. Lisannya tidak akan dipakai mencela. Turun Quran surah 49 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Iman pasangannya amal soleh. Turunan amal soleh solat. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang solat masih mencela, ada yang salah dalam solatnya. Ini belum solat sudah dicela imamnya. Siapa imamnya? Oh si fulan. Ah, bunga. Oh, Masya Allah. Ah, itu. Ada orang sekarang suka mencela? Ada yang suka bertengkar? Ada. Kalau orang itu solat, berarti ada yang salah dalam solatnya. Ini mau sholat subuh, sibuk, ribut. Yang satu kunut, yang satu tidak. Gara-gara kunut saling mencela. Akhirnya ujung-ujungnya nggak pada sholat.